pagi, kembali lagi dengan saya Bu Sri Wahyuni. Kita hari ini mau belajar tentang turunan fungsi aljabar. Nah, apa sih artinya turunan? Turunan itu adalah nama lainnya diferensial. Sedangkan arti turunan sendiri itu apa? Turunan adalah perubahan rata-rata nilai fungsi f terhadap x. Kemudian, apa sih terapannya dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, turunan bisa dipakai misalnya untuk bidang ekonomi, dipakai untuk menentukan keuntungan marginal. Dalam bidang fisika misalnya, dipakai untuk menentukan laju percepatan suatu benda. Dalam bidang biologi, dipakai untuk menentukan laju pertumbuhan organisme. Nah, kalau sedang matematika sendiri bagaimana? Digunakan untuk apa? Dipakai untuk menentukan persamaan garis singgung suatu kurva atau dipakai untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Nah, sedangkan tujuan kita hari ini belajar itu untuk apa? Setelah kegiatan ini berakhir, nanti kalian harus bisa mengerjakan setiap soal menggunakan rumus turunan fungsi aljabar. Kalau saya punya fungsi fx, maka turunan pertamanya disimbolkan f aksen x. Kalau fungsinya gx, maka akan disimbolkan g aksen x. Nah, karena kita sebelumnya belajar tentang limit fungsi aljabar, kita akan hubungkan karena ternyata ada hubungan antara turunan fungsi aljabar dengan limit. Rumusnya seperti ini. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f x ditambah h dikurangi fx dibagi dengan h. Nah, ini rumus turunan fungsi aljabar kalau kita menggunakan limit fungsi aljabar. Contohnya, diketahui fx sama dengan 2x tambah 3. Pertanyaannya, tentukan f aksen x turunan pertama fungsi f menggunakan rumus f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f x ditambah h dikurangi fx dibagi dengan h. Kalian perhatikan di rumus ini ada fx ditambah h, ada fx. Fx kita sudah punya di sini. Berarti kita harus mencari f x ditambah h. F x ditambah h itu artinya pada fx, x-nya diganti dengan x ditambah h. Jadi 2 kali x tambah h ditambah 3. Kita kalikan satu per satu, maka didapat ada 2x tambah 2h ditambah 3. Setelah ini kita substitusikan ke rumusnya ini. Didapat f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx ditambah h diganti dengan ini semuanya. 2x tambah 2h tambah 3 dikurangi fx-nya kita ganti dengan 2x tambah 3 dibagi dengan h. Kalau ini harus dikalikan satu per satu, maka hasilnya menjadi limit h mendekati 0, 2x tambah 2h tambah 3 dikurangi 2x dikurangi 3 dibagi dengan h. Kalian perhatikan 2x dikurangi 2x ini hasilnya adalah 0. Jadi saya hilangkan. Plus 3 dikurangi 3 hasilnya juga 0. Maka hasilnya menjadi limit h mendekati 0, 2h dibagi h. Sama-sama ada yang sama, kita bisa hilangkan. Terakhir didapat
turunan pertama dari fungsi f, hasil terakhirnya adalah 2. Nah, ini adalah turunan pertama dari fungsi f yang sebelumnya adalah 2x ditambah 3. Kita lanjutkan dengan rumus turunan fungsi aljabar. Yang pertama, rumusnya, kalau fungsinya berupa konstanta, jadi C itu adalah konstanta, maka turunan pertamanya sama dengan 0. Rumus yang kedua, kalau fungsinya berupa perpangkatan x pangkat n, maka turunan pertamanya adalah pangkatnya turun, pangkatnya dikurangi 1. Yang ketiga, kalau fungsinya perpangkatan tapi ada koefisiennya a, x pangkat n, maka turunan pertamanya sama dengan koefisiennya tetap, pangkatnya sama, turun, pangkatnya dikurangi 1. Rumus yang keempat, kalau fungsinya berupa penjumlahan atau pengurangan 2 atau 3 fungsi, misalnya U ditambah atau dikurangi fungsi V, maka turunan pertamanya adalah U aksen ditambah atau dikurangi dengan V aksen. Yang kelima, kalau fungsinya berupa perkalian U kali V, maka turunannya adalah U kali V aksen ditambah U aksen kali V. Yang keenam, kalau fungsinya berupa pecahan seperti ini, maka turunannya adalah V kali U aksen dikurangi V aksen kali U per V kuadrat. Dan yang terakhir, kalau fungsinya berupa perpangkatan tapi bilangan pokoknya ini berupa fungsi, maka rumusnya adalah sama seperti perpangkatan tadi, pangkatnya turun, pangkatnya dikurangi 1 kali turunannya G aksen E. Nah, kita lanjutkan dengan contoh terapan dari rumus yang tadi saya sudah berikan. Yang pertama, Fx sama dengan X pangkat 5. Ini langsung kita pakai rumus yang kedua tadi. F aksen X-nya sama dengan pangkatnya turun, pangkatnya dikurangi 1. Jadi 5X pangkat 4. Nah, ini turunan pertama kalau fungsinya X pangkat 5. Yang kedua, kalau ada koefisiennya 3x pangkat 4, maka turunannya 3-nya tetap, pangkatnya turun, pangkatnya dikurangi 1, 4 kurangi 1 sama dengan 12x pangkat 3. Yang ketiga, nah ini gabungan, ada penjumlahan, ada pengurangan ya. Jadi saya gabung mulai dari rumus pertama sampai dengan rumus yang ketiga. Gx-nya sama dengan 2x pangkat 3 min 4x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Maka turunannya adalah 2-nya tetap, pangkatnya turun, pangkatnya langsung dikurangi 1. Jadi langsung pangkat 2. Dikurangi 4 kali, pangkatnya turun, pangkatnya langsung dikurangi 1. 2 kurangi 1, langsung pangkat, saya tulis pangkat 1. Ditambah, anggap kalau tidak ada pangkatnya, ini adalah pangkat 1. Jadi 3 kali 1, X pangkat 1 dikurangi 1. Ditambah, ingat 2 ini adalah konstanta, pakai rumus yang pertama, jadi turunannya 0. Sehingga bisa kita lanjutkan, ini saya kalikan 6x kuadrat min
dikalikan 8X. Ini ada X pangkat 0. Semua bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi 3 kali 1 kali 1. Berarti ditambah 3. Nah, ini adalah turunan pertama dari GX. 2X pangkat 3 min 4X kuadrat plus 3X plus 2. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 4. Nomor 4, fungsi G-nya adalah 3X tambah 2 per 2X min 1. Ini adalah fungsi, saya misalkan U, ini juga fungsi, saya misalkan V. U aksennya sama dengan, ingat tadi 3X turunan pertamanya adalah 3. Berarti kalau 3X tambah 2, turunan pertamanya adalah 3, konstanta turunannya adalah 0. Sedangkan V aksen sama dengan 2. Kita masukkan rumusnya, G aksen X-nya adalah V rumusnya kali U aksen dikurangi V aksen kali U per V kuadrat. Saya gantikan sekarang V-nya. V-nya adalah 2X min 1. Kali U aksennya 3 dikurangi V aksen 2 dikalikan U-nya 3X tambah 2 per V kuadrat 2X min 1 kuadrat. Kemudian kita kalikan 1 per 1, maka didapat ada 6X min 3 dikurangi. Saya kalikan 6X, ini ada min, ini kalikan plus, berarti ada min 4 per 2X min 1 kuadrat. Ini bisa dikurangi berarti hasilnya 0. Sehingga hasil terakhirnya adalah min 3 min 4 berarti ada min 7 per 2X min 1 kuadrat. Inilah hasil yang terakhir. G aksen X kalau fungsinya dalam bentuk pecahan seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal yang terakhir, yaitu soal yang kelima. Pertanyaannya, saya tambahi tidak hanya menentukan G aksen X, tapi tentukan G aksen 1. Nah, karena ini belum dalam bentuk perpangkatan, langkah yang pertama kita ubah dulu menjadi perpangkatan. Jadi 2X tambah 1 pangkatnya pangkat setengah. Kalau sudah baru kita cari G aksen X-nya. Nah, G aksen X-nya pangkatnya turun. Pangkatnya dikurangi 1, setengah dikurangi 1, dikalikan turunannya 2X tambah 1. Turunannya berarti 2. 2 dikalikan setengah adalah 1, jadi bisa saya hilangkan. Menjadi 2X ditambah 1 pangkat min setengah. Nah, kembali lagi mengingatkan, kalau ada pangkat negatif, maka kita bisa ubah menjadi pangkat positif seper A pangkat N. Ini kita gunakan, sehingga yang dari sini, ini menjadi 1 per 2X ditambah 1 pangkat setengah. Nah, setelah ini kita ubah lagi. Ingat pangkat setengah, kita ubah dalam bentuk akar. Berarti G aksen X-nya sama dengan 1 per akar 2X tambah 1. Karena pertanyaannya tidak hanya G aksen X, tetapi G aksen 1 artinya X-nya bisa kita ganti 1. 1 per akar, X-nya diganti 1 plus 1. Sama dengan seper 2 kali 1, 2 tambah 1, berarti ada akar 3. Harus dirasionalkan, dikalikan akar 3 per akar 3, maka didapatkan hasil terakhirnya akar 3 per 3. Inilah hasil G aksen 1. Bagaimana anak-anak hari ini? Mudah kan belajar turunan fungsi aljabar? Tetap semangat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.